Bismillah. Katakanlah kebenaran telah datang, yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Katalah Muhammad, kalau kebenaran itu datang, yang batil itu pasti jadi. Kalau kebenaran itu sudah datang, yakin kita kalau kebenaran sudah ada di semua manusia, yang batil itu pasti hilang, lenyap. Ya, semua orang udah benar. Qul in dalaltu fa innama udillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh Dia Maha Pendengar, Maha Dekat. Katakanlah, jika aku sesat, sesungguhnya kesesatan itu ada untuk diri sendiri, jadi bukan orang lain. Walaupun kita ikut orang sesat, kita jangan nuduh orang lain, karena untuk diri kita sendiri yang sesat. Kenapa mau sesat? Karena kebodohan. Dan jika dapat petunjuk, diwahyukan dari Tuhan, sesungguhnya Allah mendengar lagi dekat sekali. Jadi orang-orang itu ada dua versi manusia. Manusia yang tersesat, jangan menyalahkan orang lain. Kesesatan untuk resiko diri sendiri. Jika dapat petunjuk, sebaliknya, itu adalah wahyu dari Tuhanmu. Sebenarnya Allah Maha mendengar dan dekat. Jadi tidak jauh Allah dari dia. Walau tara idza fazi'u fala fauta wa ukilu min makanin baik. Dan alangkah menginginkan sekiranya engkau melihat mereka orang kafir ketika berbelanja, ketika pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka
orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dari mereka ditangkap dari tempat yang dekat itu dibawa ke neraka. Kalau engkau melihat, ya kan, kalau kamu lihat dan Muhammad, orang-orang kafir itu terperanjat karena ketakutan, ya kan, dan dia ditangkap, kemudian diboyong ke neraka. Alangkah mengerikan, ya kan, melihat orang-orang kafir jika dia terperanjat ketakutan. Itu kan belum dilihat kan sekarang, tapi nanti akan dilihat, ditontonkan kepada orang-orang yang beriman berbaik. Orang kafir itu ditangkap, jadi dia terperanjat ketakutan, ya. Jadi itulah cerita dalam Al-Quran, pasti terjadi. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawusu min makanin ba'id. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Ya, karena ketakutan tadi dia berkata kami beriman padanya, beriman kepada Allah, beriman, dia beriman. Bagaimana bisa dia mencapai beriman itu dari tempat yang jauh? Kenapa disebut tempat yang jauh? Karena kebenaran itu jauh dari dia. Dia bisa sia-sia lah dia berkata beriman pada Allah. Tidak bisa dibohongi dari tempat yang jauh. Kenapa kamu masuk neraka? Ya, karena saya beriman. Ya, tidak mungkin kalau orang beriman masuk neraka. Wa qad kafaru bihi min qablu wa yaqlifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Dan sungguh mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang baik dari tempat yang jauh. Ya, sungguh orang-orang kafir itu mengingkari apa yang dikatakannya itu beriman tadi, ya kan? Ya beriman katanya, dia mengingkarinya kok. Bagaimana mau bisa beriman? Dia kafir, bagaimana bisa mengatakan itu beriman dari sebelumnya? Kemudian wayakdzibuna bil ghaibi, dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi dari tempat yang jauh. Ngaku-ngaku saja, sudah tertangkap, sudah dimasukkan ke neraka, mengaku beriman dari tempat yang jauh, tidak mungkin. Kenapa dari awal dia sudah diseru untuk beriman kepada Allah, tetapi tidak mau mendengarkan, tidak mengindahkan peringatan-peringatan Nabi itu sendiri. Ya, selesai. Kenapa? Sebab masalahnya setelah dia sudah tersesat, resiko untuk dirinya sendiri, ya kan? Ketika dia dipanggil untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Tuhannya, dia tidak mau mengikutinya.
Dan dia mau mendengar. Allah mau mendengar dan melihat. Jadi bagaimanapun pengakuan orang-orang kafir itu yang beriman kepada Allah tidak bakal mendapatkan restu dari Allah karena memang dia tidak kafir. Wa ila bainahum wa baina ma yastahuna kama fu'ila bi asyaihim min qablu kama fu'ila bi asyaihim min qablu innahum kanu fi syakkin murib. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Jadi ada batasan, diberi batas, ya kan? Diberi penghalang itu berarti di garis, diberi penghalang, diberi tabir. Dan apa yang mereka kerjakan dahulu, karena dahulu dia tidak percaya, tidak yakin sebelumnya. Karena keraguan itu yang selalu ada di dalam dirinya sendiri. Dia tidak percaya dan ragu. Jadi orang-orang yang ragu itu mengalami. Kenapa? Karena kebodohan, karena keingkarannya, karena kekafiran. Lanjut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulata wa rubah. Masna wa sulata wa rubah yazidu fil khalqi ma yasha. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam tulisan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan pada penciptanya apa yang dia katakan, apa yang dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah
Ya, yang pencipta langit dan bumi, menjadikan malaikat-malaikat ya, sebagai utusannya, ya kan? Mengurus berbagai macam. Ya, jadi malaikat itu ngurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Nah, ada yang mempunyai sayap dan terbangnya ada yang 2, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Ada menambahkan, Allah menambahkan penciptaannya apa yang terhadap apa yang dikehendakinya. Kalau mau yang dekat itu sayapnya 2, yang agak pertengahan sayapnya 3. Kalau yang agak jauh ini sayapnya 4, ya kan? Nah, itulah diberikan utusan Allah itu untuk memeriksa semua penciptaan dari langit dan bumi, seluruh penjuru dunia. Sesungguhnya Allah mengasih kuasa atas segala sesuatu yang dibuat. Bukan Allah itu diam, tapi Allah itu punya rencana. Sudah ada aparat-aparat yang akan melakukan rencana Allah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Setelah itu, dan dialah yang maha perkasa, maha biasa. Jadi apa saja rahmat yang dianugerahkan Allah, ya kan, pada manusia. Apa saja. Jadi apa saja itu apa saja, tidak ada yang bisa penghalang. Tidak ada yang bisa menahan. Dia bisa menahan rencana Allah. Jadi kalau Allah maunya manusia itu seperti ini, ya itu rencana Allah. Allah manusia maunya dia orang kaya, ya kaya. Tidak ada penghalang. Berarti dan tidak ada penghalang bagi segala urusan bagi Allah. Sudahnya mereka, Allah itu maha perkasa lagi bijaksana. Jadi hak prerogatifnya Allah untuk memberikan keleluasaan untuk menyampaikan rahmat kepada makhluknya, ya kan? Jadi tidak ada yang menghalangi. Kalau di dalam kekuasaan manusia kan ada penghalang-penghalang, tapi bagi Allah tidak ada, karena rencana Allah itu pasti dilakukannya, dipikul sendiri, tanggung jawab Allah atas segala sesuatu. Ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ardi la ilaha illa
kepadamu, adakah pencipta lain selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada utusan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketahuikan? Ya. Hai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Apakah ada yang bisa menciptakan nikmat itu selain daripada Allah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Dan tidak ada selain dari Dia. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada orang yang manusia, makhluk yang lain bisa memberikan rahmat, nikmat itu dari langit dan bumi. Hanyalah Allah. Allah yang menciptakannya. Maka mengapa kamu berpaling? Berpaling itu maksudnya tidak mau mengikuti, tidak mensyukuri nikmat Allah. Sehingga dianggap nikmat Allah itu terbuang sia-sia. Harus disyukuri. Jadi berpaling dari ketahuitan itu berpaling daripada mengesahkan Allah tadi. Wa yukallibuka faqad kullibat rusulun min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ayat yang kemarin. Ya, yang kemarin Nabi kan. Jika engkau mendustakan engkau Muhammad, ya kan? Maka sesungguhnya mereka juga sudah mendustakan rasul-rasul dari sebelummu, dan kepada Allah lah dikembalikan semua urusan, ya kan? Jadi kalau orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Muhammad, maka sudah terjadi juga pada rasul-rasul sebelum kamu juga mendustakan para nabi, menggunakan ayat-ayat, dan kepada Allah lah semua urusan, kembalikan semua. Jadi bukan tanggung jawabnya semua Muhammad itu hanya seorang manusia yang diberikan tugas untuk menyampaikan dan mengingatkan saja. Orang mau yang diingatkan, yang diberikan peringatan, itu dia tidak mau menerima, itu bukan urusan Muhammad, itu urusan pribadi maksudnya. Ada orang nge-share masalah apa? Masalah pasal itu surat Al-Baqarah ayat berapa? Surat berapa? Surat Apa sih berapa ayat sih? surat Subhanallah. Iya, ada itu ada. Ya, kita tunggu dulu. Shadaqallahul azim. Berarti kita besok ayat 5. Nabi lebih adab sampai kalian. Atau dosa atau salah, ada maklum keluar.